Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan yang paling penting adik-adik masih tetap terus semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang lingkaran. Sebelumnya kita sudah belajar di bab pertama mengenai teorema Pitagoras ya. Jadi ini bab yang kedua, yaitu lingkaran. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah adik-adik bisa memahami dan membedakan mengenai unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Nah, adik-adik pasti sudah pernah dengar ya mengenai lingkaran. Ini beberapa gambar yang termasuk dalam lingkaran. Jadi lingkaran itu berbentuknya bulat ya. Jadi Pak pikir adik-adik sudah bisa membedakan yang mana lingkaran dan yang mana yang bukan. Nah, kira-kira menurut adik-adik apa perbedaan lingkaran dan bola? Ya, sama-sama bulat ya. Cuma dia berbeda. Kenapa? Kalau bola dia memiliki ruang, volume di dalamnya. Sedangkan kalau lingkaran dia berbentuk seperti bangun datar. Jadi dia datar ya. Bola di sini ada ruang di dalamnya. Itu perbedaannya. Nah, apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Ini sebentar akan kita pelajari. Nah, kita masuk ke inti pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran itu ada titik pusat, jari-jari, diameter, kemudian busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Jadi ada 8 unsur-unsur lingkaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kita masuk yang pertama ya. Yang pertama itu adalah titik pusat. Apa itu titik pusat? Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Coba perhatikan. Di situ ada titik yang warna hitam di sebelah lingkaran itu. Yang berkedip-kedip ya, itu disebut titik pusat. Jadi titik yang berada di tengah lingkaran. Jadi misalkan ada titik yang di sini misalkan ada titik. Atau di sini. Atau di sini. Apakah dia disebut dengan titik pusat? Tidak ya, karena dia tidak berada di pusat lingkaran. Namanya titik pusat berarti dia berada di pusat atau di tengah-tengah lingkaran. Nah, perhatikan gambar samping. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Nah, memang biasanya titik pusat itu dilambangkan dengan O. Jadi O besar. Nah, ini ada keterangannya. Untuk membuat lingkaran dan menentukan titik pusat lingkaran harus menggunakan jangka. Ya, karena kita mau membuat di tengahnya ya, karena jarak dari titik pusat ke sini, situ ya, ke lengkung lingkarannya, kebulatannya itu selalu sama. Sehingga kalau membuat itu supaya dia sama, kita harus pakai jangka. Nah, yang Pak mau tekankan di sini adalah kalian tahu yang bagaimana itu titik pusat. Intinya adalah titik pusat adalah titik yang berada di tengah lingkaran. Bisa dipahami ya? Selanjutnya adalah jari-jari atau R kecil. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Nah, lengkungan di sini yang dimaksud adalah bulatannya itu ya. Bulatannya. Nah, yang garis yang menghubungkan titik pusat dengan lengkungan lingkaran itu disebut dengan jari-jari. Nah, perhatikan. Ini ada titik pusat O. Lengkungan lingkaran ada di A. Nah, garis itu disebut dengan jari-jari. Atau misalkan dari titik pusat ini ke sini. Nah, itu jari-jari ya. Dari sini ke sini misalkan. Jadi dia garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan lengkungan lingkaran. Bisa dipahami ya? Nah, misalkan ada titik A di lengkungan lingkaran. Hubungkan titik O dan titik A dengan sebuah garis lurus. Nah, garis OA itu yang menghubungkan titik O dan A tersebut disebut dengan jari-jari atau ditulis dengan OA.
Nah, biasanya jari-jari itu dilambangkan dengan R kecil. Bisa dipahami ya, mengenai jari-jari intinya adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan lengkungan lingkaran. Ya, bisa dipahami, kita lanjut. Yang ketiga itu ada namanya diameter. Apa itu diameter? Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Coba perhatikan OA di situ, di gambar. OA di situ tadi kan kita sudah pahami bahwa itu adalah sebuah jari-jari. Nah, yang dimaksud dengan diameter adalah 2 kali jari-jari. Artinya, misalkan ada titik B di lengkungan lingkaran, buat garis titik B melalui titik O sampai pada lengkungan lingkaran misalnya di titik C. Itu ya. Jadi, garis yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melewati titik pusat. Perhatikan, garis yang berkedip-kedip itu dia kan melewati titik O ya, titik pusat ya. Nah, dia harus melewati titik pusat sehingga dia disebut dengan diameter. Nah, garis diameter itu sebenarnya adalah 2 dikali jari-jari. Kalau perhatikan diameter BC itu ada 2 jari-jarinya, yaitu di jari-jari OB dan jari-jari OC. Itu kenapa rumus dari diameter itu adalah 2 kali panjang jari-jari. Jadi diameter sama dengan 2 jari-jari. Atau jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Misalkan nanti diketahui diameternya 10. Berapa jari-jarinya? Karena setengah dari diameter maka jari-jarinya adalah 5. Misalkan jari-jarinya ada 8. Berapa diameternya? Berarti 2 dikali 8, 16. Maka diameternya adalah 16. Jadi rumus dari diameter adalah 2 kali jari-jari. Rumus dari jari-jari adalah setengah dari diameter. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Jadi busur ini dia lengkungannya, bulatannya itu disebut dengan busur. Biasanya dia menghubungkan dua titik, misalkan titik B dan titik A ya. Nah, lengkungan yang menghubungkan titik B dan titik A ini disebut dengan busur AB ya, atau dari titik A ke titik C, berarti ini namanya busur AC, atau titik B ke titik C, ini namanya busur BC. Jadi dia yang menghubungkan titik-titik yang ada pada lengkungan lingkaran. Pokoknya yang harus kalian pahami, busur itu adalah lengkungan lingkaran. Oke? Nah, busur lingkaran dibagi menjadi 2, yaitu busur kecil dan busur besar. Kalau digambar di samping situ, garis lengkung AC, itu yang warna kuning, merupakan busur. Busur AC berwarna kuning disebut busur kecil. Sedangkan busur AC yang berwarna hitam disebut busur besar. Yang busur besar yang ini maksudnya. Misalkan ini ya, ini sekaligus ke sini kan. Kan ada 2 busur kan, ada yang besarnya, ada yang kecilnya. Sama-sama di titik A dan C. Paham? Jadi busur itu adalah lengkungan lingkaran. Jika disebutkan busur lingkaran saja tanpa disebutkan besar kecil, maka yang dimaksud adalah busur kecil. Itu notes-nya ya. Oke, lanjut. Tali busur. Nah, tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Pada gambar di samping, tarik garis lurus dari titik A ke titik C. Nah itu disebut dengan tali busur. Ya, jadi garis yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran, tapi dia biasanya tidak melewati titik pusat. Kalau diameter, dia menghubungkan dua titik di lengkung lingkaran, tapi dia melewati titik pusat. Nah, garis lurus AC disebut dengan tali busur. Nah, perhatikan, apakah garis lurus BC juga merupakan tali busur? Ini ya, BC yang ini ya. Ini, apakah dia disebut juga dengan tali busur? Ya, jawabannya iya.
BC merupakan tali busur sekaligus diameter lingkaran. Karena garis BC menghubungkan titik B dan C pada lengkung lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Jadi Pak bisa simpulkan kalau diameter garis yang menghubungkan dua titik di lengkung lingkaran dan harus melewati titik pusat. Sedangkan tali busur dia bisa melewati titik pusat, bisa juga dia tidak melewati titik pusat. Seperti garis AC itu, garis AC yang berkedip-kedip kan, dia tidak melewati titik pusat, tapi dia bisa disebut dengan tali busur. Bisa ya? Oke, lanjut. Tembereng. Nah, tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Perhatikan. Ini ada busurnya tadi, busur itu adalah lengkungan lingkaran. Ini lengkungan lingkaran. Kemudian tali busurnya ini. Nah, daerah di dalamnya itu, yang kuning itu, dia disebut dengan tembereng. Jadi daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ya. Seperti pada busur lingkaran, tembereng kecil dan tembereng besar dibagi juga dua ya. Pada gambar di samping, daerah yang berwarna kuning disebut tembereng kecil. Jadi itu ya. Pokoknya yang kalian pahami, tembereng itu adalah luas daerah yang membatasi antara busur dan tali busur. Oke, selanjutnya juring. Nah, sedangkan juring itu adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur. Jadi, dia dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Misalkan, ini kan jari-jari kan? Sini jari-jari. Kemudian ini jari-jari. Kemudian ada busur. Nah, daerahnya itu disebut dengan juring. Jadi dibatasi oleh dua buah jari-jari. Jadi harus dua buah jari-jari ya. Misalkan ada di sini. Ini ke sini ya. Ini jari-jari juga kan? Ini juga jari-jari. Nah, daerah di sini juga bisa disebut dengan juring. Karena dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur. Bisa dipahami ya? Jadi sama juga ada juring kecil dan juring besar. Oke, bisa dipahami juring ya. Selanjutnya, yang terakhir, apotema. Jadi apotema itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Jadi titik pusat dengan tali busur lingkaran. Garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Yang mana dia? Perhatikan. Nah, itu. Garis OD itu disebut dengan apotema karena dia dari titik pusat. Dia dari titik pusat dan tali busur. Nah, garisnya itu yang menghubungkan itu disebut apotema. Tapi biasanya dia selalu tegak lurus dengan apotema. Perhatikan, tegak lurus itu seperti ini ya. Nah, itu. Jadi apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur. Biasanya dia tegak lurus. Oke, mungkin itu saja unsur-unsur dari lingkaran ada 8. Pak ulangi, yang pertama titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Jadi adik-adik setelah penjelasan Pak tadi itu bisa membedakan dari ke-8 unsur-unsur lingkaran itu. Oke, bisa dipahami? Nah, sebelum Pak akhiri, di sini Pak akan mengasih tugas kepada adik-adik. Tugasnya itu adalah tugas kelompok. Jadi adik-adik silakan buat kelompok bebas, sebebas-bebasnya. Kalian mau pilih kelompok minimal 5 orang ya, minimal 5 orang. Artinya bisa 6 orang, 7 orang, 8 orang dan seterusnya. Terserah adik-adik yang menentukan ya. Jadi buat kelompok minimal 5 orang. Nah, tugasnya apa? Tugasnya itu adalah adik-adik membuat sebuah lingkaran. Lingkaran itu dari apa? Misalkan dari kardus. Adik-adik buat dari kardus. Seperti ini ya, dari kardus. Kemudian adik-adik buat misalkan titik pusatnya bagaimana, jari-jarinya bagaimana, diameternya, juring, tembereng. Adik-adik gambarkan di titik pusat itu. Di lingkaran itu yang adik-adik buat di kardus ya. Misalkan kalau ada yang dikasih warna untuk membedakan juring, silakan dikasih warna. Atau yang membedakan tembereng, silakan dikasih warna. Jadi dibuat dalam satu kardus lingkaran. Kemudian kardus itu adik-adik tempelkan di sebuah karton. Misalkan ini ada karton ya. Misalkan ada karton. Nah, adik-adik tempelkan di sini.
tempelkan sini lingkaran yang sudah dibuat. Kemudian di samping itu adik-adik buat penjelasan. Misalkan titik O disebut dengan pusat lingkaran, garis OA disebut jari-jari, ini disebut diameter, dan seterusnya sampai adik-adik bisa membedakan semua unsur-unsur lingkaran. Jadi ditempelkan dalam karton. Oke, itu dikumpul 2 minggu depan lagi. Oke, jadi ingat ya, kelompoknya itu minimal 5 orang. Terserah mau 6 orang, mau 7 orang, mau 8 orang, mau 9 orang, terserah adik-adik. Dan silakan cari pasangan kelompoknya masing-masing. Oke, kalau ada tugas yang belum dipahami silakan ditanyakan saja di grup. Oke, untuk hari ini Pak akhiri sampai di sini. Semoga adik-adik bisa mengerti penjelasan dari Pak. Sekali lagi Pak tekankan bahwa semoga adik-adik tetap terus semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan ya semangat belajar. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.